Saudara Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap seorang DJ berinisial CD atas penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Penangkapan dilakukan di sebuah apartemen. Apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Berikut adalah data pengguna narkoba di Indonesia. Dan diberitahukan juga ada sekitar 3,6 juta orang pengguna narkoba di Indonesia ini. Dan ada 31 orang yang meninggal akibat mengkonsumsi narkoba. Untuk jenis-jenis narkoba sendiri itu berbagai macam. Ada morfin, heroin, ganja, kokain, lisergic acid, dan opium. Dampak negatif dari pengguna narkoba itu gangguan jantung, gangguan pada paru-paru, dan gangguan pada sistem syaraf, dan dapat rehabilitasi atau penjara 5 tahun dan bisa menyebabkan kematian. Lalu bagaimana untuk cara mencegahnya? Yang pertama, dapat memperbaiki hubungan antar keluarga. Yang kedua, memiliki impian dan cita-cita. Yang ketiga, memperkuat spiritualitas. Yang keempat, menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Dan yang terakhir, laporkan apabila menemukan pengguna atau pengedar narkoba. Oke, kita masuk ke penggolongan narkoba. Ya, untuk golongan yang pertama itu hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Untuk golongan yang kedua itu berkhasiat digunakan sebagai pilihan terakhir pengobatan dan terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk golongan ketiga berkhasiat untuk pengobatan dan digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta punya potensi ringan mengakibatkan. Cara mencegah narkoba dari keluarga. Saya akan membagi dua aspek. Yang pertama gejala fisik dan kedua gejala psikologi maupun atau perilaku. Yang pertama kita bahas masalah gangguan fisik. Nah, gangguan fisik ini yang pertama yaitu berkurangnya berat badan secara drastis. Kita tahu bahwa narkotika yang berjenis stimulan itu yang merangsang sistem saraf pusat itu mereka merangsang tubuhnya untuk bekerja di luar batas toleransi yang biasanya. Mereka yang biasanya digunakan, misalnya organ kita itu digunakan ada waktu untuk istirahatnya seperti tubuh kita, maka dengan menggunakan narkoba itu bisa jadi distimulus untuk bekerja lebih keras dari biasanya. Kedua yaitu terjadinya gangguan di sistem pernapasan dan rongga mulut. Kenapa? Karena pada dasarnya narkotika itu menggunakan rongga mulut melalui pernapasan juga. Seperti penggunaan sabu menggunakan sistem pernapasan melalui hidung, juga ganja, kemudian ekstasi juga melalui rongga mulut, sehingga berakibat adanya gangguan rongga mulut maupun pernapasan seperti infeksi pernapasan, infeksi rongga mulut maupun gagal nafas, bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan kemampuan berpikir. Nah, kalau misalnya
pecandu narkoba itu pada umumnya itu terjadi perubahan kemampuan berpikir, seperti loadingnya lama. Misalnya kita panggil, dia menyahutnya lama, dan juga pengambilan keputusan yang secara terburu-buru. Kemudian kita lanjut gejala mental dan perilaku. Nah, khusus gejala mental dan perilaku ini cukup kompleks. Pertama itu gejala mental perilaku seperti apa sih anak yang pernah menggunakan narkoba? Itu yang pertama itu anak yang suka melanggar aturan. Misalnya orang tuanya menegaskan atau membuat aturan jika pulang sekolah itu langsung pulang ke rumah. Nah, tahu-tahu dia keluyuran main bersama teman-temannya atau komunitasnya. Yang kedua itu anak atau remaja yang suka berbohong. Nah, contohnya saya anak ini minta uang pada orang tuanya untuk membeli buku, tahu-tahu di kenyataannya digunakan untuk membeli narkoba bersama teman-temannya. Kemudian yang ketiga yaitu anak yang suka tertutup. Nah, anak yang jarang untuk berdiskusi dengan orang tua, tidak pernah cerita tentang masalah yang ada di sekolah dengan orang tua. Nah, anak-anak yang ini juga berisiko terhadap penyalahgunaan narkotika. Kemudian selanjutnya itu anak yang merokok. Sebagaimana yang kita tahu, anak atau remaja yang merokok adalah awal dari penggunaan narkoba. Dan juga survei dari BNN dan LIPID pada tahun 2019 mengatakan bahwasanya kebiasaan merokok itu adalah salah satu perilaku yang berisiko sebagai penyalahguna narkotika. Kemudian yang terakhir itu anak yang suka nongkrong malam dan bermain game online. Nah, ketika seseorang anak atau remaja nongkrong malam bersama teman-temannya atau komunitasnya maupun bermain game online, maka di situ tidak ada pengawasan dari orang tua maupun guru. Nah, maka disitulah anak mempunyai resiko atau rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Nah, tapi perlu diingat sangat bersinar, gejala-gejala di atas itu tidak bisa dipastikan sebagai gejala-gejala sebagai penyalahgunaan narkotika. Nah, untuk memastikannya bisa dibawa untuk di asesmen di klinik BNN maupun rumah sakit yang terdaftar sebagai PWL, instansi penerima wajib lapor, Kementerian Kesehatan maupun lembaga rehabilitasi.